Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pagi ini berangkat kantor, yang tadi pagi mendung, sekarang sudah agak-agak terang, jadi nggak terlalu mendung. Pagi ini kita akan membahas mengenai brain rot. Nah, bukan brain root ya, brain rot. Ada yang tahu nggak brain rot itu apa? Ya, ini sebenarnya istilah ya. Cuma saya nggak tahu nih, istilah ini memang sudah ada di di dunia medis atau di istilah akademis atau belum. Tapi yang jelas brain rot ini yang saya baca adalah fenomena di mana dalam tanda kutip otak itu membusuk. Dalam tanda kutip ya, jadi kemampuan otaknya yang menurun mungkin ya. Jadi diibaratkan otaknya itu lama-lama membusuk gitu, brain rot. Nah, ini bisa jadi sudah kita alami atau mungkin orang-orang sekitar kita alami. Nah, apa ya brain rot itu? Ya, itu brain rot itu otak yang membusuk, otak yang mengalami penurunan kemampuan gitu ya, kalau saya mungkin boleh menyebutnya. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan kurang fokus, jadi gampang terdistraksi. Itu kebetulan saya juga alami. Misalnya kita sedang fokus kerja, kemudian ada notifikasi di HP gitu ya, entah dari WhatsApp atau apapun itu, kita langsung lihat, kita langsung buka HP, tapi nggak cuma lihat notifikasi satu aja. Jadi misalnya yang terdengar notifikasi WhatsApp, tapi kita buka yang lain tuh. Apalagi kalau di HP-nya banyak aplikasi sosial media ya, yang TikTok, yang Instagram, yang X gitu. Nah, itu saya sudah mengalaminya juga. Kemudian selain gampang terdistraksi, ya ciri-ciri brain rot itu adalah susah untuk fokus. Jadi misalnya kita sedang membaca gitu ya, membaca satu paragraf aja lah, bukan satu buku ya, atau satu halaman gitu, kita susah tuh. Jadi kayak misalnya harus ada musik yang menemani, tapi nggak juga ya. Kalau musik harusnya bukan ke situ arahnya, tapi gini, mungkin tidak mudah memahami ya, nggak fokus, jadi nggak mudah memahami apa yang kita baca. Nah, itu saya juga alami. Kalau dulu semasa kuliah, kebetulan kalau saya adalah bapak yang menginjak usia 40, atau mungkin teman-teman yang seusia saya, zaman dulu belum ada tuh yang semasif sekarang ya, sosial medianya kayak Instagram gitu kan, gitu. Dulu yang paling yang dikenal adalah Facebook. Nah, kalau dulu belum semasif ini, jadi dulu belajar ketika kuliah itu terasa cepet. Jadi baca buku, baca satu bab buku itu nggak perlu berulang-ulang. Kalau sekarang yang saya kebetulan juga sedang berusaha mengurangi brain rot yang saya alami, mulai membaca itu jujur agak susah. Jadi nggak seperti dulu lah ya, kecuali membaca di konteks-konteks yang sesuai pekerjaan, karena itu dibutuhkan. Saya terbiasa membaca hal-hal yang di bidang pekerjaan gitu, memang lebih mudah. Tapi
Kalau untuk membaca hal-hal yang lain misalnya, itu nggak seperti dulu lah ya. Nah, brain rot ini akan jadi lebih buruk dampaknya kalau terjadinya bukan ke ya seorang yang seusia kita ya, walaupun tetap buruk ya, tapi akan lebih buruk dampaknya kalau itu terjadi ke anak-anak, apalagi anak-anak kita nih, adik-adik kita, ponakan yang kita sayangi gitu. Dampaknya jauh lebih buruk pasti. Nah itu makanya saya mungkin kalau di keluarga gitu, di keluarga saya sendiri atau di keluarga besar, orang yang dibilang paling cerewet anak keponakan itu mungkin saya. Kalau ada anak ponakan kebanyakan scroll saya tuh yang ingetin, dan kebetulan anak saya sekarang SD, masih kecil sih, ada juga yang masih di playgroup gitu. Saya nggak berikan mereka mobile phone, saya nggak kasih mereka HP. Nah, tujuannya supaya mengurangi ya, kalau menghindari atau melarang susah, karena saudara-saudara teman-temannya pasti ada pegang HP, ya paling tidak mengurangi lah. Jadi mereka nggak terlalu tergantung ke HP, walaupun jadi kejam dan tega ke anak ya, tapi ya semoga ini menjadi kebaikan buat mereka. Ada Vespa juga, biasa, salam Vespa. Nah lanjut, supaya itu tidak terjadi ke orang-orang yang kita sayangi, anak-anak, adik-adik terutama gitu ya, itu salah satu yang bisa dilakukan karena dampaknya itu luar biasa. Kita lihat kan di sosmed, mungkin di sosial media, banyak anak-anak SMP, SD gitu ditanya ibu kota provinsi apa. Bahkan kemarin yang ada di videonya Kang Deddy Mulyana, Gubernur Jawa Barat terpilih, anak di interview, diajak ngobrol, ditanya kalau 1 tahun itu 12 bulan, kalau 2 tahun berapa bulan. Jadi miris ya, miris sekali. Makanya kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari lingkungan kita, anak-anak kita. Kita kurang-kurangi walaupun berat ya. Saya juga belum sempurna mendidik anak gitu ya, atau memberikan yang terbaik buat anak, tapi ya, bisa jadi pertimbangan buat semuanya kalau menunda memberikan HP ke anak-anak. Salah satu pilihan yang bijak gitu. Ada juga orang yang seperti itu, jadi bukan berarti kita kejam pelit nggak ngasih HP ke anak, tapi yang nggak apa-apa karena itu demi kebaikan mereka. Lanjut lagi ke brain rot. Nah, ciri-ciri brain rot tadi ya seperti tadi ya. Jadi intinya kemampuan otak menurun, gampang terdistraksi. Bahkan kalau lagi belajar atau lagi baca ada makanan, kita malah habisin makannya duluan tuh, belajarnya belakangan gitu. Kemudian nggak bisa tahan lihat video-video yang panjang, kita pengen buru-buru skip aja videonya gitu. Itu juga mungkin jadi salah satu gejala brain rot ya. Tapi kalau misalnya videonya nggak menarik ya nggak apa-apa ya, ditarik aja, jadi skip ke belakang, lihat intinya gitu ya nggak apa-apa juga. Gitu. Nah, karena brain rot itu dampaknya buruk, jadi ke kemampuan kognitif ya, kemampuan berpikirnya sebaiknya kita kurangi. Ya caranya, kalau boleh saya saran dan yang sedang saya lakukan, kalau untuk anak-anak kita gitu ya tadi, jangan kasih HP. Kalaupun mereka butuh HP, mungkin bisa dijadwalkan setiap hari Sabtu atau Minggu. Tapi kalau kebetulan anak-anak saya nggak kasih. Kemudian kalau itu buat anak-anaknya, kalau buat kita sendiri yang atur jadwalnya nih, buat teman-teman yang Gen Z, Gen Alpha gitu, ayolah mulai kita kurangi sosial media gitu, kecuali ada hal-hal yang dicari, yang dibutuhkan untuk pembelajaran boleh ya. Jadi kayak misalnya setelah nonton video ini ada keterangan-keterangan yang saya sampaikan di sini dan memang kurang dalam,
apa yang saya sampaikan, silakan di browsing, dicari untuk memperkaya ya pemikiran-pemikiran. Jadi kalau ada diskusi sama orang juga paling tidak kita tahu apa yang didiskusikan gitu. Yang kedua adalah mulai menumbuhkan kebiasaan membaca. Saya sedang berusaha untuk itu juga, khususnya baca untuk di luar konteks pekerjaan ya. Kalau konteks pekerjaan pasti semua orang wajib membaca, misalnya accounting pasti mau tidak mau harus belajar membaca juga ketentuan-ketentuan atau perlakuan akuntansi yang baru, misalnya ada PSAK yang baru juga harus baca. Untuk orang-orang yang di industri keuangan pasti harus baca, ketentuannya selalu berubah dan diperbarui dari OJK gitu, dari BI ya, itu pasti dibaca ya. Dan itu beruntungnya alhamdulillahnya itu juga sedikit banyak, bahasanya sedikit banyak ya, membantu kita lah, membantu menjaga daya kognitif kita. Nah tapi saya sedang mencoba membaca hal-hal yang lain nih ya, salah satunya di vlog ini. Saya kan setiap hari sebenarnya ada rasa penasaran tuh, ini kenapa begini ya, ini kenapa begini ya gitu. Ini Danantara itu apa dan sebagainya. Itu salah satu yang saya mulai biasakan untuk mencari informasi-informasi yang valid, kemudian ditimbang-timbang sebagai pemikiran saja. Jadi ketika kita menyikapi atau diajak ngobrol sama orang, kita jadi tahu dan kita tidak dengan membabi buta, memihak atau tendensius ke pihak manapun yang beropini gitu. Itu salah satunya. Yang selanjutnya untuk mengurangi brain rot adalah olahraga. Ya, olahraga itu ada juga artikel atau mungkin lihat di konten ya, mungkin kalau ada yang suka lihat konten, olahraga itu ternyata meningkatkan daya pikir kita gitu. Ada tuh selama berapa menit gitu atau berapa jam kalau nggak salah malah. Nah itu silakan di browsing, harusnya ada artikel atau jurnalnya, harusnya ada. Selanjutnya yang bisa dilakukan lagi untuk mengurangi brain rot adalah bersosialisasi, ngobrol dengan orang. Nah ini juga nih, dengan adanya HP, ketika kita ada waktu sedikit saja atau ketika kita gugup atau keki atau merasa nggak nyaman, HP itu jadi satu pelarian, benar nggak ya? Atau itu cuma saya? Tapi kayaknya benar. Contoh kecil aja. Misalnya kita ada di ruang tunggu. Kalau dulu kalau mungkin yang seusia saya masih mengalami ya. Kalau kita di ruang tunggu atau misalnya nunggu interview kerja itu, atau nunggu antrian apa, dokter kah atau apa, kita ngobrol tuh ke samping kanan sama kiri, ya selamat pagi gitu. Dari mana, nunggu juga ya walaupun basa-basinya agak-agak garing ya, tapi akhirnya bisa jadi ngobrol. Nah kalau sekarang ketika ada di ruang tunggu, apa yang kita lakukan? Biasanya pegang HP. Salah satu penyebab brain rot. bahkan ya ini saya juga mengalami, dan saya benar-benar kalau masih secara nggak sadar melakukan juga gitu, tapi mulai saya kurangi. Ketika kita ngobrol aja gitu sama orang, kolega yang belum kita nggak terlalu dekat, ketika ada skip, ada jeda waktu gitu ya, kan pasti ada lah kadang-kadang ngeblank gitu ya, skip, krik, nggak ada yang diobrolin. Bukan kita cari obrolan baru, tapi kita buka HP. Ada atau tidak ada notifikasi, betul nggak? Atau mungkin saya aja ya, maafkan saya sedang menguranginya. Itu kalau yang teman yang belum itu ya terlalu dekat, bahkan ke teman yang dekat, sahabat aja, kita lagi ngobrol makan gitu, sama-sama makan dimsum atau makan apalah ya, atau ngobrol gitu, even ngobrol di bar lah atau di mana lagi minuman, itu pasti aja ada skipnya, waktu garingnya, klik-kliknya pegang HP kan semua gitu. Kadang-kadang gitu ya, itu yang sedang saya kurangi saja begitu. Makanya ya
semoga saya lakukan itu mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan brain rot bisa berdampak baik. Semoga juga apa yang saya sampaikan di sini bisa berdampak baik juga nih ke para penonton ya, atau pemirsa gitu. Baik itu yang bapak-bapak seperti saya, atau ibu-ibunya istrinya bapak-bapak, atau adik-adik ini yang gengsi apapun. Lihat-lihat video ini juga nggak apa-apa ya, ada pandangan-pandangan dari juga yang teman-teman harus tahu gitu, teman-teman gengsi harus tahu, oh bapak itu gini ya, mikirnya gini ya, ada beban pikiran ini juga ternyata ya gitu. Tapi ya dilanjut saja, kita nikmati saja. Nah, menumbuhkan minat baca itu gak gampang. Kalau kebetulan saya dulu sekali, saya dari kecil sebenarnya suka baca, cuma ya nah keterbatasan ini itu waktu dan lain-lain akhirnya sudah mulai berkurang. Nah, menumbuhkan minat baca ke anak-anak itu sangat susah. Tapi mungkin karena saya dan atau keluarga nggak ada yang menunjukkan itu ya di rumah ya, jadi susah. Nah, ini salah satu cara untuk mengurangi brain rot. Saya jadi mulai membaca nih di rumah. Saya juga membelikan buku-buku tuh ke istri, ke anak, coba belum mulai dibaca. Nah, kemarin saya nemu ide nih, ya ide aja. Anak saya yang kecil yang SD, buku-bukunya saya dan istri itu belikan cukup banyak, menarik juga, ada gambar-gambarnya, tapi sepertinya dia belum berminat. Kemarin saya ada ide, saya belikan komik. Ini konteksnya untuk menumbuhkan minat baca ya, jadi mengurangi brain rot, menumbuhkan minat baca. Harapan saya dengan beli komik itu, dia paling tidak suka baca dulu, baca komik lah paling ya. Nah, harapannya nanti komiknya akan, mungkin saya tetap akan belikan bertahap. Ya karena harapannya ketika dia sudah kurang bahan yang dia baca, dia akan melahap atau buku-buku yang ada di rumah, membaca maksudnya buku-buku yang ada di rumah, karena bukunya saya juga agak pusing, banyak tapi ternyata jarang dibaca gitu. Kadang-kadang saya bacain aja kalau pas mau tidur gitu. Tapi kan harapannya dia senang baca sendiri kan. Nah, salah satunya itu. Alhamdulillah, puji Tuhan, beberapa hari ini dia mulai happy tuh. Dia penasaran dengan komiknya, kemudian dia baca gitu. Dia minta komik yang baru, minta waktu lebih untuk membaca komik gitu ya. Harapannya nantinya dia akan minta waktu lebih untuk membaca, atau minta waktu lebih untuk membeli buku selain komik ya. Itu harapannya, dan saya akan arahkan ke sana. Mungkin tips ini bisa digunakan juga ke teman-teman gitu ya, ke bapak-bapak, ibu-ibu yang mencoba menumbuhkan minat baca. Jadi salah satu, kalau mungkin bisa disimpulkan, salah satu cara untuk mengurangi dampak sosial media yang buruk ya. Dampak sosial media ada yang baik. Nah, salah satu dampak sosial media yang buruk yaitu brain rot ke keluarga atau ke anak-anak kita dan ke kita sendiri adalah mulai kurangi penggunaan gadget, HP, dan mulai tumbuhkan budaya membaca. Jadi saya juga sedang berusaha, nanti kalau berhasil insya Allah saya update ya. Jadi anak saya sudah misalnya selesai baca ini, dia minta ini gitu. Dan mungkin nanti ada buku-buku yang saya punya dan bisa membuat anak saya tertarik untuk membaca, mungkin saya bisa share di sini. Kalau sekarang komik yang saya belikan, walaupun itu sebenarnya buat remaja, tapi karena saya terpikir komik apa yang ada bikin penasaran, ada relate atau hubungannya dengan kehidupan yang nyata gitu, saya pilih komik Cell at Works ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi judulnya apa sih kemarin, Cell at Works kalau nggak salah. Jadi cerita tentang sel-sel darah yang bekerja di dalam tubuh kita yang dibikin komik.
Nah itu, jadi ini bukan endorse ya, ini cerita aja. Jadi karena itu harapannya kan ada pengetahuannya gitu. Jadi apa itu pneumokokus, apa itu saudara merah, tugasnya apa. Nah itu yang saya pengen anak saya terpancing nih. Ya siapa tahu jadi berminat di dunia medis, kemudian bisa jadi dokter gitu. Ini ya, harapannya gitu. Baik, jadi Brain Rot hari ini sedikit dibahas oleh saya. Harapannya yang nonton nih, bapak-bapak, ibu-ibu, atau teman-teman semua lah ya, semua golongan ya, bukan semua golongan, semua usia, silahkan browsing, cari tahu juga ya. Ini mungkin biar nggak brain rot ya, jadi biar baca, kita cari referensi-referensi, lengkapi supaya lebih komprehensif nih ke pengetahuannya tentang brain rot. Barangkali ada yang saya sampaikan salah, silahkan di komen, dikoreksi. Kalau ada yang mau menambahkan silahkan. Kalau ternyata ada yang membuat atau memberikan pengertian yang pemahaman yang lebih baik mengenai brain rot, saya sangat senang sekali. Dan mari kita isi konten-konten di YouTube, di TikTok, di X itu dengan hal-hal yang baik. Jadi ya paling tidak memberikan manfaat selain buat diri kita sendiri, karena kita jadi belajar, juga memberikan manfaat buat yang nonton. Baik, sekian video hari ini, pembahasan sedikit brain rot, sedikit tips untuk menguranginya atau. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon dukungannya dengan like dan subscribe video ini agar bisa lebih berkembang. Sehat, salam sejahtera, assalamualaikum.